Dapat dengar? Ya, jelas. Silahkan. Baik. Pas sudah maghrib juga. Selamat menjelang tutup Sabat bagi kita semua. Dan tentunya kita bersyukur berterima kasih kepada Tuhan karena kita benar-benar menikmati persekutuan. Justru rasanya hari ini rasa lebih hebat dari hari Sabat kalau orang berkumpul karena nyendak pulang kemana-mana yang lain. Kalau hari Sabat di gereja jam-jam 3, jam 4 sudah mulai hilang satu-satu. Dan sampai sore tidak ketemu. Tapi hari ini kalau kita lihat, wah hampir semua keluarga hadir. Kecuali Bapak Hans ya, belum muncul di sini. Dan Pak Yusuf Suwu tentunya belum kelihatan. Tapi puji Tuhan karena kita boleh semua merasakan persekutuan ini. Dan dari tadi sebenarnya baku-baku tunggu, so jam berapa ini? Sedikit-sedikit tanya jam berapa ini? Lagi menunggu acara sore, yaitu acara kuis dan juga lagu-lagu atau kesaksian. Dan tentunya pada saat ini kita merasakan kasih Tuhan yang luar biasa, walaupun kita hanya lewat online, di mana tetap kita merasakan lebih dahsyat berkat Tuhan. Justru pada sahabat yang indah ini, ada rasa rindu yang luar biasa. Nah, oleh sebab itu saya ingin sedikit mengulas kata rindu ini. Selain ada orang juga yang namanya rindu, tetapi rindu ini sebenarnya satu rasa yang dikaruniakan Tuhan. Rindu ini boleh dibilang tidak ada kata yang lain yang dapat diungkapkan untuk mewakili perasaan yang disebut dengan rindu. Namun kalau kita melihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada beberapa penjelasan di sana dikatakan, mungkin kalau bisa dibuka Kamus Besar Pak Ketua, bisa ditayangkan. Saya buka di aplikasi Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ada kalimat-kalimat yang dicontohkan di sana mengenai kata rindu. Kalimat yang pertama yang digunakan adalah, yang pertama sangat ingin dan berharap benar terhadap sesuatu. Ada seseorang yang menginginkan sesuatu, sehingga dia benar-benar ada perasaan yang ingin untuk memiliki, untuk mendapatkan atau mengharapkan hal itu. Apakah itu barang yang dia rindukan, yang dia ingin miliki, atau sesuatu yang bisa terjadi dalam kehidupannya, atau bahkan hal yang lain. Nah, yang kedua kita bisa lihat memiliki keinginan yang kuat untuk bertemu atau hendak pulang ke kampung halaman. Saya pernah baca atau pernah bahas itu mengenai rindu pulang kampung. Waktu itu di Rabu malam kalau nggak salah ya, dan dilengkapi pada waktu khotbah. Nah, rindu pulang kampung itu juga merupakan hal yang sangat diharapkan oleh orang-orang yang tinggal jauh dari kampung halamannya atau dia merantau. Nah, ketika dia merantau, rindu pulang seperti yang sedang termangu sekarang, lagi natap-natap ke atas, ya sekarang sudah tunduk. Jadi ini merupakan perasaan yang sebenarnya dimiliki oleh orang-orang yang lagi ada bertinggal jauh di luar kampung halamannya. Itu pasti akan dirasakan oleh orang tersebut. Jadi ada orang yang jauh bekerja di ibu kota sekarang, dia selalu rindu pulang untuk bertemu dengan anak-anaknya, itu udah pasti. Ya, bukan menyinggung tapi ya basinggung. Nah, ini merupakan hal yang dikaruniakan Tuhan sebagai satu rasa yang sesungguhnya sangat kuat di dalam kehidupan kita. Nah, kata rindu ini ada banyak semuanya boleh kita ambil. Namun saudara kekasih, saya mengaplikasikan itu kepada kehidupan kita sekarang, di mana terjadi perpisahan kita untuk sementara waktu, tapi rasanya udah bersahabat-sahabat rasanya tidak bertemu. Jadi ada kerinduan. Saya yakin dan percaya bahwa saudara juga di rumah rindu untuk bertemu pada sahabat-sahabat berikut. Kalau memang Tuhan kehendaki mujizat terjadi bagi negara tercinta Republik Indonesia ini,
penyakit-penyakit tidak ada menular lagi, cukuplah yang di rumah sakit sekarang dirawat sampai sembuh, dan dinyatakan bahwa kita bisa ke sana kemari, bertemu dengan saudara satu yang lain, apalagi bertemu pada hari Sabat, Rabu malam, itu merupakan satu perasaan yang luar biasa. Dan mudah-mudahan saudara-saudara yang mendengarkan saat ini adalah memiliki kerinduan yang sama itu, rindu beribadah kepada Tuhan, apalagi rindu bertemu dengan Tuhan. Kita hidup di dunia ini beriman, beribadah, bergereja, atau berbakti kepada Tuhan, oleh karena rindu bertemu dengan Dia pada waktu kedatangannya yang kedua kali. Sebagai ayat firman Tuhan yang saya ingin bawa kepada saudara, terdapat di dalam 2 Korintus 5 ayat 2. 2 Korintus 5 ayat 2 katakan begini, selama kita dalam kemah ini, kita mengeluh, karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Memang selagi kita masih di dunia ini, kemah tempat tinggal kita adalah tempat tinggal kita, rumah kita masing-masing. Di rumah masing-masing pun kita itu masih rasa terbebani. Tidak nyaman sebenarnya selamanya tinggal dalam rumah, walaupun itu rumah kita. Kenapa? Karena kita rindu juga bertemu dengan kekasih-kekasih sebagai umat Tuhan. Ya, melalui kesaksian-kesaksian tadi aja bisa terdengar ya, bahwa kalau sudah biasa di luar, bekerja keluar, sana kemari, dan tinggal stay di rumah, ternyata memang kita ini mau berontak sebenarnya. Pingin keluar tapi bagaimana, terpaksa tidak bisa. Ancaman di luar sangat luar biasa. Kita tidak bisa untuk melakukan itu. Jadi, ada tempat yang kita rindukan, yaitu rumah surgawi, kediaman surgawi yang kita nanti-nantikan. Biarlah itu selalu menjadi bayangan-bayangan dalam kehidupan kita. Atau renungan kehidupan kita setiap kali kita berjalan kemana saja. Bahwa kita bukan hanya sekedar pulang nanti ke rumah tempat tinggal kita, tetapi justru kita akan pulang ke rumah yang Tuhan sediakan bagi kita, yaitu rumah kekal, di mana hidup orang-orang benar, orang-orang yang akan diselamatkan. Namun di dalam 1 Tesalonika 2 ayat 17 katakan, tetapi kami, saudara-saudara yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata, tetapi tidak jauh di hati. Ya, ini mungkin yang orang-orang mengutip ini, jauh di mata dekat di hati, ini ada di dalam firman Tuhan ya. Dan hanya umat Tuhanlah yang harusnya memiliki ini. Jauh di mata dekat di hati. Mengapa? Karena kita akui bahwa gereja kita ini bukan gereja lokal. Bukan gereja-gereja satu tempat saja. Tapi kita ini adalah gereja sedunia. Gereja umat Tuhan yang disatukan di seluruh dunia. Dan kita akan disatukan dengan surga. Manakala kita benar-benar memiliki kerinduan. Dan karena kita rindu, kita menghidupkan kehidupan rindu itu setiap hari. Kita berusaha untuk selalu mau bertemu. Dan ingat, Tuhan suatu saat akan menjenguk kita. Oleh karena Dia rindu menyelamatkan saudara dan saya sebagai umat Tuhan, maka Dia akan mempersingkat waktu, kata firman Tuhan. Dia akan persingkat waktu penderitaan di dunia ini, oleh karena rindunya kita dengan rindunya Tuhan telah terpaut satu dengan yang lain, maka Allah atau Tuhan Yesus sendiri yang akan menjemput kita karena rasa rindunya bertemu dengan umat-umat Tuhan yang menghidupkan kehidupan yang atau tabiatnya yang sesuai dengan firman Tuhan, yang tabiatnya sesuai dengan suasana sorga, dan tabiatnya yang dapat hidup di sorga akan dibawa bersama-sama pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kiranya dalam menghadapi minggu-minggu ke depan atau hari-hari bekerja ke depan, baik yang kerja di rumah maupun kerja harus di kantor dan tempat yang dia bekerja, selalu memiliki kerinduan yang sama, yaitu di dalam Yesus Kristus, mana kelak suatu kali terjadi kedatangan Yesus kedua kali, kita dipersatukan karena kerinduan kita yang sama, bertemu dengan Dia di awan-awan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.